pengikutnya itu yang pemuda Marines kayak LKN, kayak PNI, kayak semua itu kalau pengikut ngotot ikut Bung Karno bisa di PKI-kan begitu. Jadi PKI itu merupakan sebuah stempel yang paling ampuh untuk merobohkan nasionalisme Indonesia. Iya, betul. Tepat sekali istilah zaman, tepat sekali bahwa PKI itu adalah melihat di sebelah bawah situ ada pasar, Mas. Pasar itu rame. Yo ana wong bakar sate, ana wong dodol pecel, ana wong tuku, ana wong dodol gitu. Gubuk di pasar itu, di tengah hutan gitu. Loh, tengah hutan kok ada pasar seperti ini gitu. Akhirnya setelah itu tahu-tahu itu sudah pagi. Ternyata pasar itu tidak ada. Tidak ada, hutan lebat lagi, hutan lebat. Nah itu, saya baru itulah bahwa betul-betul gaib itu ada. Oleh karena itu kita tidak boleh sembarangan terhadap mereka, tidak boleh mengutuk, tidak boleh sudon dan sebagainya. Yang jadi saya pengen ini tertarik dengan apa tuh namanya, pada saat 1965 itu kan merupakan tonggak perubahan cita-cita kemerdekaan ya. Terus kemudian mohon diceritakan juga terkait dengan politik pro Barat ya. Ya. Jadi Bung Karno diturunkan itu sebenarnya adalah yang menurunkan kekuatan Barat, memakai seseorang yang bisa digunakan sebagai anteknya yang ada di sini, ya. Karena apa? Karena orang Barat itu pada waktu itu yakin bahwa Bung Karno nanti akan memberi komando. Mereka sudah masuk dengan armada 7 kilo dari Cilacap, ya. Kalau Bung Karno memberi komando, akan membagikan senjata, Jawa Timur, Jawa Tengah dibagikan senjata supaya tembak-tembakan. Tapi ternyata Bung Karno tidak memberikan instruksi. Bung Karno justru pesan kepada bangsa ini, perjuangan melawan penjajah itu lebih gampang karena antara yang dijajah dan yang menjajah. Tapi perjuangan besok akan lebih sulit karena engkau akan berhadapan dengan bangsamu sendiri gitu ya. Nah, oleh karena itu akhir-akhir ini ramai banget orang-orang bijak yang mulai menganggap pentingnya budaya ya, bahwa suatu negara itu akan kuat kalau sudah budayanya itu kuat juga. Ya, bukan agamanya tapi budayanya yang kuat itu. Ini akhir-akhir ini ramai diviralkan oleh tokoh-tokoh gitu. Kemudian terkait ini yang jadi mohon maaf, penguburan Marhaenisme secara massal. Nah, mana itu? Ya itu. Jadi 65 itu target utama itu adalah Marhaenisme. Bukan Pancasilanya. Kalau Pancasila itu masih filosofis. Filosofis itu sifatnya abstrak ya. Masih kayalan. Kayalan saya akan membuat satu warung ya. Warung ini supaya nanti itu hasilnya bisa untuk nyekolahkan anak. Itu kan kayalan. Belum tentu kalau bisa menyekolahkan, bisa mencerahkan itu. Tapi kalau aplikasi perilaku tindakan adalah Marhaenisme. Marhen itu adalah manusia yang menderita karena sistem, ya. Marhenis itu adalah orang-orang yang memperjuangkan orang yang menderita karena sistem. Marhenisme itu adalah ajarannya. Inilah yang dikubur habis. Oleh karena itu untuk mengubur ini satu jalan, Bung Karno harus di PKI-kan supaya pengikut-pengikutnya itu yang pemuda Marines kayak LKN, kayak PNI, kayak semua itu kalau pengikut ngotot ikut Bung Karno bisa di PKI-kan begitu. Jadi PKI itu merupakan sebuah stempel yang paling ampuh untuk merobohkan nasionalisme Indonesia. Iya, betul. Tepat sekali istilah zaman, tepat sekali bahwa PKI itu adalah istilah yang sangat ampuh untuk meruntuhkan kondisi politik di Indonesia. Bahkan anehnya sekarang ini itu viral itu adalah rame lagi itu ya. Ini menurut saya adalah pikiran-pikiran orang yang terlambat berpikir tentang politik saja. Karena situasinya sudah lain ya. Lain dengan 65 sekarang ini.
lain sama sekali. Oleh karena itu adik-adik yang muda jangan cepat-cepat percaya dengan mereka-mereka itu, karena mereka-mereka itu pakai cap itu akan mengarah intinya supaya negara Pancasila itu hancur, intinya itu. Oke. Jadi sebenarnya yang melakukan pengusiran Bung Karno dari istana itu tidak lain dan tak bukan adalah ya orang-orang apa tuh namanya jenderal-jenderal bayaran atau orang-orang yang memang sudah di-set sama Iya, orang luar negeri itu gimana itu? iya betul. Jadi mereka itu sudah mempunyai daftar ya. Ini yang bisa dipakai ini. Dan sekarang ini maaf loh ya. Sekarang ini mereka juga diiming-imingi juga. Karena maaf kalau sudah yang namanya korp ya. Korp itu misalnya didatangi seseorang tokoh. Mas, maaf ya. Ini dari orang tua-tua dari kesatuan politik saya kok sama itu patut untuk menjadi orang angkatan nomor 1 di Indonesia. Nanti itu gitu. Wah, itu udah disiapnya suatu saat kan dua pui atau gede dewe tiga pui paribasanya seperti itu ya ini. Sekarang mohon bagaimana kisah Eyang Jati melakukan perlawanan terhadap Orde Baru gitu. Ini mungkin barangkali sudah masuk jadi anggota partai politik, ya kan? Terus sama yang paling penting lagi terkait dengan menjadi anggota pelawak dan menjadi penyiar radio Mbah Gondo di RRI. Nah, dua hal itu mohon diceritakan. Ya. Nah, gimana ya? Jadi saya itu pejuang yang telaten. Karena pada waktu itu mengingat Bung Karno diusir oleh Orba ya, lalu tersiksa dalam hidupnya, dalam batin saya, yo besok musuhmu aku. Nah gitu. Tapi dalam batin musuhmu aku gitu. Nah untuk itu saya mencoba gremet. Bagaimana caranya? Sekitar tahun 70 berapa, kira-kira 10 tahun. Saya tuh siaran di RRI sendiri. Tiap jam 5 pagi bangun ya. Sampai jam 6 siaran sebagai Mbah Gondo. Mungkin saya coba sedikit teknisnya ya. Saya tuh watuk-watuk gini. Ayo nger kene anak putu kene padha nglumpuk kene bawa kuncung ayo rene piye wis padha maem apa durung iki wayahe ujian lho Nduk le ayo ujian ya. Jadi seperti itu 10 tahun dan saya maaf ini bukan kok saya menuntut enggak ya karena itu sudah niat dan dharma saya 1 sen pun tidak pernah dapat apa-apa. Cenang saya, gambar saya waktu sebagai Mbah Gondo itu sekarang dipasang di RRI sebagai gitu ya. Ngene sewenengku setengah mati. Itu setelah itu untuk apa? Lalu saya mulai ada rencana untuk masuk dalam satu departemen, yaitu departemen penerangan. Kenapa kok saya milih penerangan? Karena saya itu seorang dalang, ya, seorang dalang yang tugas saya itu memang ngomong sekaligus ngomong, kali lagi ngomong lah gitulah. Di penerangan itulah waktu itu di penerangan Kota Malang ini. Nah, ketika itu semangat saya sebagai perlawanan tetap ada. Saya buktikan dengan apa? Kelihatannya seluruh Indonesia yang tidak mau masuk anggota Golkar hanya 2, saya dengan teman saya pada waktu GMNI yang ada di Kediri. Dia seorang dalang juga, sudah meninggal itu ya, sudah meninggal. Lalu sampai pimpinan negara itu bingung terhadap saya itu ya. Sampai jadi dengan Pak Harmoko almarhum itu saya deket banget ya. Tapi Pak Harmoko itu nggak pernah menyuruh saya Jat lagi bawa melu Golkar, itu tidak pernah ya. Ya sering pergi ke Malang, sering saya diajak ke daerah pulau-pulau yang lainnya untuk menerangkan ini itu. Itu Pak Harmoko. Suatu saat karena Pak Harmoko terlalu sabar terhadap saya, lalu Menteri Penerangan diganti seorang jenderal ya. Ali Murtopo apa itu namanya itu. Diganti itu. Terus datang ke Malang. Nemuin saya, Jat, dalam Pak, gue iki aja ndablek-ndablek to. Ndablek pripun to, Pak?
Wong tanda tangan Golkar yo pelek. Aku bolak-balik ditakoni bapak lho. Kowe ngerti to? Kalau bapak takon iki piye anak buahmu? Totoane iki lho, Jat. Gitu paling pertama itu. Terus ya saya itu kan dalang. Terus favorit saya waktu dalang masih muda itu siapa? Petro, favorit saya itu Petro. Saya jadi Petro waktu itu. Pak Limurtopo saya tipu gini. Pak, mohon maaf ya Pak ya. Saya itu istri saya itu cantik, pipinya deki, rambutnya ngandan-ngandan. Itu orang dari Sumenep sana gitu orang udara dan rambutnya panjang idola saya Pak seperti Sembodro. Saya khawatir kalau saya nanti masuk Golkar, istri saya diminta sama mertua lagi gitu. Wah, nggak mungkin. Iya Pak, karena mertua saya Raden Panji Ahmad Sutikno itu adalah beliau itu senang ngambil menantu saya karena saya pinter dalang, saya mimpin organisasi pemuda Marenes, mimpin ini gitu ya. Itu. Makanya saya khawatir kalau diminta lagi. Saya tak pamit ya ke situ. Rumahnya deket toh Pak, Jalan Lawu, kantor saya di Basuki Rahmat sini. Ya wes tak tunggu. Aku nggak mulai loh ya. Aku tidur di hotel Pelangi, saya aku rene gitu. Nggih Pak. Terus saya tidak ke mertua, ke siapa? Ke kantor PDI. Kantor PDI. Waktu itu yang mimpin Pak Deni Arianto. Mas, aku sama dua. Ini aku sendowo foto 34 sama ini kartu PDI. Duh, sama pegawai negeri loh Mas. Gak apa-apa Mas. Iya, gak apa-apa. Kesiku kok. Gawe nih dok itu. Besok pagi di kantor itu waduh wartawan ramai deh buat waduh kamera ini gitu. Bayangan Pak Ali Murtopo, saya itu buka sebagai anggota Golkar gitu. Terus saya bilang gini Pak, saya sudah terlanjur ikut ini tuh Pak, apa boleh ikut yang lainnya? Loh kapan itu? Ya kemarin. Wah ini pancen lambe, saya tidak marahi gitu. Lambe kok bisa ngono ki piye? Pak, mohon maaf nggih. Waktu saya jadi pegawai negeri, sumpah itu kepada Yang Maha Kuasa. Karena KTP saya Islam, disumpah di sini Al-Quran, yang sudah kantor KUA. Jadi saya sumpah itu kepada Sang Maha Kuasa, bukan kepada pimpinan yang namanya Pak Harto. Mohon maaf Pak, saya hormat. Buktinya apa? Saya karyawan prestasi 10 besar di Indonesia, termasuk saya. Karena saya memang betul-betul mengabdi untuk kepentingan negara. Setelah itu, waduh, itu yang gablek. Jadi wartawan bareng ini pada dilebok dari kamera ini jadi ya bayangannya kan cek gitu bayangan saya. Itulah terus saya itu kok nggak ada tindakan-tindakan gitu. Saya tetap bekerja, tapi agak dikurangi. Tugas saya untuk keluar ceramah itu dikurangi gitu. Terus saya mikir, teman-teman saya itu bayarannya tetap, gajinya sama, tetap dengan saya. Mereka bekerja siang malam keluar kota segala macam. Kok saya enggak, gajinya sama, saya enggak enak. Kok enggak ambil tindakan keras gitulah. Suatu saat tahun berapa itu ada kampanye di Pasar Belimbing sini. Pas kampanye PDI, saya pakai pakaian korpri gitu, lengkap dengan tanda korpri, pakaian korpri. Saya minta waktu mau pidato 15 menit aja. Loh, Mas, ya apa sama enggak apa-apa ben. Waduh tentara iku plek gawe wedilis ngene kafe. Plek ngono. Saya pidato di sini. Waduh, kemuruh rame batinku tembak-tembakan gitu. Ya, ternyata terus saya enggak diskores, saya diskores.